Setiap malam, pria itu selalu menunggu anaknya pulang dengan cemas. Bahkan jika hanya terlambat 1 menit, dia akan memaki-maki anaknya, lalu segera kembali ke rumah, menutup semua pintu dan jendela. Bahkan jika dia memeriksa sendiri, dia masih merasa tidak tenang. Dia juga harus memastikan berulang kali dengan kedua putranya. Akhirnya mendapatkan jawaban yang pasti. Baru setelah itu, ketiga anggota keluarga berani makan malam. Namun meskipun begitu, ayah masih memperingatkan anaknya harus pulang sebelum waktu yang ditentukan. Karena saat malam tiba, di luar sudah bukan dunia manusia lagi. Setelah selesai makan, ayah dengan santai melihat kedua putranya bermain catur. Dia mengira telah melewati hari dengan aman lagi. Namun saat dia menoleh, anjing di rumah tiba-tiba menjadi gelisah. Keluarga itu segera menyadari ada yang tidak beres. Mereka segera mengambil senjata dan berlari turun. Ternyata, baru saja sampai di pintu, ayah segera meminta bantuan dari kakak laki-laki. Menahan dengan keras. Tidak tahu sudah berapa lama, akhirnya ini menjadi tenang. Tetapi begitu kembali ke kamar, kakak mulai mengeluh kepada adik, kenapa tadi tidak pergi membantu. Namun jawaban adik justru membuat orang lain terdiam. Saya memperhatikan monster itu membentur pintu 3 kali. Yang pertama 10 detik. Yang kedua 20 detik dan yang terakhir hanya 1 detik. Jadi yang pertama hanya percobaan. Yang kedua baru benar-benar ingin masuk. Lalu yang ketiga, sepertinya itu adalah marah karena ketidakmampuan. Keesokan paginya, ayah segera keluar untuk memeriksa. Baru kemudian menyadari bahwa pintu utama rusak parah. Jadi segera meminta anak-anak menyiapkan bahan untuk perbaikan. Namun saat kakak sedang bekerja, ayah justru menemukan adik, yang saat itu sedang bermalas-malasan di gudang. Sampai bertanya baru tahu, adik tidak hanya tidak bermalas-malasan, bahkan memanfaatkan pengetahuan yang didapat dari buku. Merakit sebuah mobil, hanya untuk membuat keluarga lebih nyaman sedikit. Tapi entah kenapa, selalu tidak bisa dinyalakan. Ayah segera menyadari bahwa adik laki-lakinya mungkin adalah seorang jenius. Hanya saja tidak memiliki pengetahuan sebelum kiamat. Itulah yang membuat mobil tidak bisa dinyalakan. Tentu saja ini tidak menjadi masalah bagi ayah. Sama sekali bukan hal yang sulit. Hanya dengan menambahkan 1 komponen saja, mobil berhasil dinyalakan. Seketika membuat adik laki-lakinya terkejut. Membuat ayah berhasil berpura-pura. Lalu dengan bersemangat, mengajarkan kedua anaknya cara mengemudi. Ternyata adik laki-lakinya memang seorang jenius. Setelah ayah memberikan pelajaran, bukan dengan kaki kiri untuk rem dan kaki kanan untuk gas, melainkan mengontrol kedua pedal dengan kaki, anak ini berhasil mendapatkan SIM. Dengan mobil tentu saja menjadi lebih mudah. Kai memutuskan untuk membiarkan kedua anaknya mencari bahan, sementara dia tinggal untuk memperbaiki pintu rumah. Namun kakak laki-laki langsung tidak setuju. Jelas ada sesuatu yang harus